Halo, selamat datang kembali dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 semester 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab 6, yaitu daerah dalam kerangka NKRI. Gambaran umum bab 6 adalah, pertama-tama, bab ini adalah bab terakhir dalam rangkaian belajar selama 1 tahun pertama di SMP ini. Dan bab ini cukup kompleks dan membahas banyak hal dalam konteks sistem negara. Kira-kira ini yang akan kalian pelajari dalam bab 6 ini. Mulai dari sejarah perjuangan, pengertian daerah, peran daerah di masa kini dan masa perjuangan kemerdekaan, serta mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Tenang saja, kita akan pelajari semuanya secara bertahap, bagian per bagian. Dan karena bab ini adalah bab terakhir sekaligus bab yang paling kompleks, maka dalam bab ini kalian akan menemukan istilah-istilah dan hasil pembelajaran dari bab 1 sampai bab 5. Jadi, kalau kalian merasa bingung atau tersesat, bisa berhenti sejenak dan membuka video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi, bagaimana? Kita mulai. Sebagai pembukaan, kita awali dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana peran daerah sangat kentara kala itu. Saya mengutip salah satu isi pidato Insinyur Soekarno pada Hari Pahlawan tahun 1961, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Di sini secara tersirat menandakan bahwa kita sebagai bangsa yang sudah merdeka sepatutnya menjaga kemerdekaan yang ada, tinggal kita nikmati sekarang ini dengan tetap mengenang dan mempelajari sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia kala dijajah. Kurang lebih ini sejarah singkat perlawanan daerah. Sebetulnya ada banyak, tetapi saya sebutkan beberapa yang mewakili. Contohnya, perlawanan daerah tentang monopoli perdagangan yang diberlakukan oleh Portugis kepada rakyat Maluku. Nah, waktu itu perdagangan rempah-rempah sangat dikuasai oleh Portugis. Jadi, seluruh kerajaan yang mengitari rakyat Maluku tidak boleh membeli langsung rempah-rempah ke rakyat Maluku, tetapi harus melalui Portugis. Nah, selain caranya yang dibikin ribet, dari segi harga juga mahal sekali pihak Portugis menjualnya. Namun, dari petani sendiri, maksud saya petani Maluku, hanya bisa menjual kepada Portugis dengan harga yang sangat murah. Tentu saja ini sangat tidak adil monopoli perdagangannya. Dan ini yang dilawan dan ditentang oleh rakyat Maluku. Sayang sekali, perlawanan ini tetap dimenangkan oleh pasukan Portugis. Sehingga rakyat Maluku saat itu masih dijajah. Kemudian ada perlawanan daerah oleh rakyat Aceh terhadap Belanda perihal perebutan wilayah yang tidak diakui. Jadi, kala itu Belanda tidak mengakui adanya kesultanan atau kerajaan Aceh sehingga bersikap semena-mena. Sikap dan perilaku Belanda inilah yang tidak disukai sehingga ditentang oleh masyarakat Kesultanan Aceh. Meletuslah perang. Dan sekali lagi terjadi hal yang menyedihkan, yaitu rakyat Aceh tidak berhasil mempertahankan kerajaannya. Dan Belanda menjajah wilayah kerajaan Aceh. Dan selanjutnya, terjadi pula perlawanan oleh Pangeran Diponegoro karena menolak kebijakan yang diberikan oleh Belanda. Saat itu ada salah satu kebijakan yang benar-benar membuat Pangeran Diponegoro beserta rakyat Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, bahwa rute pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan yang dicetuskan oleh
Gubernur Daendels dari Inggris itu melintasi daerah makam para leluhur. Tentu saja sebetulnya jalan raya bisa dibelokkan, tetapi pihak Belanda dan Inggris tidak mau, sehingga meletuslah penolakan kebijakan tentang pembangunan jalan raya yang melintasi makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Dan tidak hanya itu saja, Pangeran Diponegoro juga geram karena pihak Belanda dan Inggris terlalu mencampuri urusan dalam keraton sehingga mereduksi nilai-nilai agama dan tradisi yang ada di dalam keraton. Kebijakan inilah yang ditolak hingga meletus peperangan Jawa waktu itu. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah mempertahankan wilayah. Saya mengambil puputan Margarana yang dilakukan oleh rakyat Bali di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai. Perang ini adalah satu dari 4 yang berhasil saya sebutkan sukses karena satu, pertahanan wilayah Bali ini terjadi ketika agresi militer Belanda. Nah, agresi militer Belanda terjadi ketika proklamasi sudah disiarkan. Artinya Republik Indonesia sudah terbentuk, hanya saja Belanda masih sakit hati dan masih ada hasrat ingin menguasai Indonesia. Syukurlah usaha pihak Belanda dapat digagalkan di Pulau Bali. Dan hasil peperangan tersebut adalah Indonesia berhasil mempertahankan wilayahnya. Kalau itu semua terjadi sebelum masa kemerdekaan, maka ini yang mendekati masa kemerdekaan, yaitu bersatu. Diawali dari peristiwa Sumpah Pemuda, lalu dilanjutkan dengan adanya BPUPKI sebagai janji manis Jepang yang bolak-balik dituntut oleh masyarakat Indonesia. Tidak lama kemudian disusul oleh pembentukan PPKI hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan membahas tentang bagaimana tata negara selanjutnya. Nah, ini nih yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita perlu melihat bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna. Makna yang pertama dilihat dari aspek hukum. Proklamasi ini adalah keputusan politik yang tertinggi, terbukti dari lahirnya bangsa. Juga dari aspek historis menandakan milestone atau tonggak masa akhir penjajahan dan awal negara baru. Juga aspek sosiologis di mana ada rasa bebas yang dirasakan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajah. Lalu dari aspek kultural bahwa para pribumi setara dengan bangsa pendatang karena sekarang mereka sudah merdeka. Kemudian dilanjutkan aspek politis di mana akhirnya Indonesia Raya berkedudukan sejajar dengan bangsa di dunia karena Indonesia sudah merdeka. Dan karena kedudukannya sejajar, bisa berkontribusi dalam perdamaian dunia dan ajang-ajang internasional lainnya. Terakhir adalah aspek spiritual, di mana masyarakat Indonesia meyakini dengan adanya proklamasi kemerdekaan, artinya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya kepada negara ini, sehingga direstui, diizinkan dan diwujudkan dalam kemerdekaan. Ini terlihat dari adanya proklamasi. Walau secara remeh terlihat sebagai secarik kertas yang ditulis dan diketik oleh Sultan Syahrir, namun makna proklamasi ini memiliki aspek yang banyak dan mendalam bagi bangsa Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan ini mencerminkan kemandirian bangsa yang bercita-cita luhur. Sehingga sampailah kita pada pembahasan konsep daerah, bagaimana asal-usul sistem pemerintahan Indonesia. Tadi setelah kita menilik sedikit rangkaian sejarah Indonesia dan perjuangan-perjuangan daerahnya, nah sekarang kita akan melihat lebih dekat apa sih yang dimaksud dengan daerah, utamanya ketika Indonesia sedang dekat-dekatnya dengan tanggal kemerdekaan. Mari kita simak
isi pidato dari Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Isinya adalah, pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan, dan pemerintahan pusat akan terbentuk di kota negara, Ibu Negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintahan atasan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan daerah yang boleh saya sebut pemerintah tengahan. Dan ini ada dalam Risalah Sidang BPUPKI halaman 181 hingga 182. Apakah kalian masih bingung dengan apa yang dimaksud Muhammad Yamin? Jika tidak, maka selamat, kau bisa mencerna itu dengan baik. Tapi kalau kau masih bingung, mari saya bantu dengan sedikit grafik. Jadi susunan pemerintah yang dimaksud oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya adalah desa disebut pemerintahan bawah yang paling rendah, artinya yang paling lekat dengan rakyat-rakyat Indonesia. Kemudian berpusat pada ibu kota negara yang disebut sebagai pemerintah atasan. Dan di antara kedua bentuk pemerintahan ini ada daerah yang disebut sebagai pemerintah tengahan. Ternyata tidak hanya Muhammad Yamin yang mengusulkan tentang konsep daerah, tetapi ada juga Mr. Supomo yang pada sidang BPUPKI tanggal 15 atau 4 hari setelah Muhammad Yamin mencetuskan idenya, Mr. Supomo juga mengungkapkan pendapatnya dan menyetujui bahwa bentuk negara kesatuan adalah Indonesia. Karena bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, maka tidak ada negara bawahan atau Onderstaat. Akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan. Dan bentuknya ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1945, masih dalam sidang BPUPKI, Mr. Supomo menegaskan kembali bahwa memang tidak ada negara bawahan, tetapi yang ada adalah pemerintahan daerah. Sementara itu, Mr. Supomo melihat bahwa daerah-daerah di Indonesia tidak semuanya sama dan beberapa ada yang memiliki keistimewaan. Pada pidatonya disebutkan bahwa ada 2 syarat ya. Yang pertama adalah daerah istimewa tersebut berupa kerajaan. Syarat kedua adalah daerah-daerah kecil yang punya susunan rakyat asli. Disebutkan dalam pidatonya, contohnya kalau di Jawa ada desa, kalau di Minangkabau ada nagari, kalau di Aceh ada gampong. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghormati dan memperbaiki susunan asli. Tidak hanya itu, Mr. Supomo juga memperkuat dalam sidang PPKI supaya tidak disalahpahami. Kebetulan sidang PPKI ini berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Dikuatkan lagi bahwa walaupun istimewa, keadaannya tetap sebagai daerah, bukan negara. Jangan sampai salah paham dalam menghormati adanya daerah. Jadi maksud dari Mr. Supomo ini adalah memperkuat maksud dari Muhammad Yamin. Kalau daerah itu bukan negara yang berdiri sendiri, tetapi pemerintahan yang tetap berpusat pada negara kesatuan. Kecuali jika daerah itu istimewa, tetap dihormati keberadaannya sebagaimana bentuk aslinya, tetapi bukan sebagai negara kecil. Nah, ini juga harus memenuhi 2 syarat yang disebutkan dalam pidato Mr. Supomo sebelumnya. 1 berupa kerajaan, 2 adalah daerah dengan penduduk asli yang punya tradisinya sendiri dan itu bersifat khas. Lalu bagaimana dengan daerah lain yang tidak memiliki ciri khas menurut Mr. Supomo? Maka menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Dan gambarannya seperti ini. Ingat grafik sebelah kiri ya, antara ibu kota, daerah, dan desa. Kita sekarang membahas tentang daerah. Ada beberapa daerah istimewa, di sini saya hanya menyebutkan sebagian kecil dari contohnya. Yang pertama adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta bukan hanya sebuah kota besar, tetapi sebuah provinsi, di mana di dalamnya memiliki kota administrasi, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Pembentukan kota administrasi 5 ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1978. Sehingga ibu kota termasuk daerah yang khusus. Lalu yang kedua mengambil contoh di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa istimewa? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya. Dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan, dan mengingat adat istiadat di daerah itu. Maka tidak terkejut ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian contoh yang ketiga adalah Nanggro Aceh Darussalam. Daerah ini istimewa karena memiliki konun, yaitu undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Ini terlihat dari struktur kenegaraan mulai dari kecamatan yang ya memang diperintah atau dipimpin oleh camat, tetapi kecamatan ini terdiri atas mukim yang dipimpin oleh imam mukim. Jadi kepala pemerintahannya disebut imam mukim. Dan mukim ini terdiri atas gampong yang dipimpin oleh geci. Kalau di Jawa, di lingkungan kita biasanya geci ini mirip dengan status desa. Tapi kalau mukim itu mirip seperti status kelurahan. Ya, tetapi di Nanggro Aceh Darussalam urutannya adalah gampong, mukim, baru kecamatan. Dan yang terakhir adalah daerah lain yang tidak memiliki status istimewa, maka mengikuti format atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Dan seiring berjalannya waktu ya, Indonesia juga berkembang, peradaban juga berkembang. Dari segi wilayah, Indonesia semakin luas. Dulu kita belum punya Irian Jaya, tetapi sekarang kita punya Irian Jaya. Kemudian dari segi populasi, jelas semakin banyak dan sifatnya heterogen. Karena itu, dari segi pemerintahan semakin kompleks pula. Itulah mengapa akhirnya diterbitkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi, tidak semua permasalahan negara itu langsung dibawa ke pemerintahan pusat, tetapi melalui pemerintah daerah dulu, diurus dan diramut hingga selesai. Baru ketika masih menemui permasalahan yang tidak terselesaikan dan membutuhkan bantuan, maka dibawa ke pemerintahan pusat. Jadi di sini gambarannya adalah pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dan menurut Rusdianto Sesung tahun 2013 halaman 46, setidaknya ada 7 prinsip paradigma
Karena MPR RI menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 18, 18A, dan 18B tentang otonomi daerah. Yang pertama, bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, tentu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, daerah bisa menjalankan otonomi seluas-luasnya. Ini yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Dan ada prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Ini juga diakui oleh negara sebagai salah satu bentuk kekayaan Indonesia. Dan prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat hukum. Nah, ini ada kaitannya dengan prinsip kekhususan ya. Dan mengakui, menghormati pemerintah daerah serta memiliki badan perwakilan yang dipilih langsung dalam suatu pemilu, dan terakhir memiliki hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Jadi walaupun memiliki otonomi, pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat tetap harus melakukan hubungan yang selaras dan adil, terutama dalam konteks pemerintahan. Perundangan otonomi daerah kurang lebih seperti ini. Awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, di mana pembagian urusan pemerintah dan beberapa hal lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Prakteknya seperti ini, hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, di mana alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat menyatakan tentang pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Jadi, dari pernyataan tersebut, artinya ada pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Terus mengapa ya tetap perlu otonomi daerah? Ini alasannya. Supaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu lama-lama menunggu dari pusat. Pemberian otonomi daerah ini berdasarkan prinsip negara kesatuan, dan kedaulatan hanya ada pemerintahan pusat, tidak ada pada pemerintah daerah. Karena kembali lagi esensinya negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Gambaran teknisnya seperti ini deh. Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Ini konteksnya lebih ke arah kesejahteraan ya. Dan kemudian, setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di daerah tersebut mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana cara mendapatkannya, serta kejelasan tata cara dan biaya untuk memperoleh pelayanan tersebut. Kemudian, wajib membuat saluran keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, pada bagian akhir ini, sisi demokrasi antara rakyat ke pemerintah diperkuat. Jadi, pemerintah tidak bisa semena-mena, apalagi dengan adanya otonomi ini. Tetap harus ada saluran keluhan dari rakyat untuk pemerintah. Tetap tujuannya supaya terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kurang lebih itu penjelasan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya tentang peran daerah pada negara. Sampai jumpa.
Dan terima kasih untuk Slidesku yang selalu mempercantik tampilan presentasi saya. Terima kasih.